Ke-69, kedatangan Anidia di perusahaan. Jangan pikirkan lagi, ucap Alvano mengelus lembut rambut Anidia. Alvano sudah mengetahui semua kejadian yang menimpa Anidia dulu. Flashback. Waktu umur Anidia 15 tahun, Sisil dan keluarganya liburan ke pantai. Anidia dibawa untuk membawa barang-barang Sisil. Pada saat malam hari, keluarga tersebut sedang makan malam. Setelah makan malam selesai, Anidia segera masuk ke kamar yang disediakan untuknya. Pukul 12 malam, seseorang masuk ke dalam kamar Anidia dengan cara mengendap-endap. Anidia memberontak saat tangan seseorang membekap mulutnya. Anidia mencoba melepaskan tangan tersebut, tapi tidak bisa. Ai, teriak orang yang membekap mulut Anidia tadi. Anidia yang mendengar suara familiar tersebut terkejut. Dia segera mundur setelah menendang aset berharga pria itu. Anak gak tahu diri, berani sekali kau menendang aset berharga milikku. Man, kenapa paman masuk ke sini? Anidia masih berpikir positif, mungkin suami bibinya salah masuk kamar. Aku sengaja ke sini ingin melihatmu. Apa kau butuh teman? Tanya Bram dengan seringai di wajahnya. Anidia yang melihat Bram mendekat langsung mundur. Paman mau apa? Anidia masih belum mengerti maksud dari kata Bram tadi. Kau sudah besar sekarang, apa boleh paman menyentuhmu? Anidia langsung mengerti maksud Bram. Jangan mendekat paman. Kalau paman mendekat aku akan berteriak. Ancam Anidia. Bukannya takut Bram malah mendekati Anidia. Bram langsung ingin melakukan hal yang menjijikan terhadap keponakan istrinya itu. Ceklek. Papa? Apa yang papa lakukan? Teriak bibinya Anidia yang baru masuk. Lepaskan baju paman Anidia. Kamu kurang ajar ya. Kamu salah mengartikan kata-kata paman. Lepas Anidia. Bram mencoba memfitnah Anidia. Padahal jelas-jelas dia yang ingin melecehkan Anidia. Bibi, paman bohong. Anidia tidak melakukan. Diam kau Anidia. Sudah lama aku bersabar dengan sifat jalangmu ini ya. Kamu sama seperti ibumu itu. Sama-sama jalang murahan. Sayang, tadi papa kesini mendengar dia berteriak. Makanya papa masuk. Biar bagaimanapun dia adalah keponakan kita. Kalau sampai terjadi sesuatu padanya, pasti kita yang akan disalahkan. Tapi Anidia ingin memfitnah papa mah. Ya pa, mama percaya sama papa. Ucap Sinta. Saat itu Sinta memukul Anidia sampai babak belur. Di sanalah muncul trauma Anidia. Flash off. Alvano memeluk tubuh yang masih gemetar tersebut. Lupakan semua kejadian yang membuatmu sedih baby. Apa kamu perlu bantuan dariku? Anidia menyerngit. Apa maksud Alvano tadi? Aku bisa kasih pelajaran untuk orang yang sudah membuat kekasihku menderita, lanjut Alvano. Tidak usah Al. Lagian itu udah terjadi cukup lama. Itulah yang membuat Alvano tergila-gila pada Anidia. Sifatnya yang lembut, penyabar dan tidak pernah dendam dengan orang yang sudah menyakitinya. Tapi bukan Alvano namanya jika dia benar-benar mendengarkan apa yang Anidia minta tadi. Alvano sudah membuat restoran mereka bangkrut. Dia juga membuat hidup Bram dan Sinta menderita. Setelah mengetahui berita ini, mungkin Alvano akan membuat hidup mereka hancur. Apa aku boleh ikut ke perusahaan? Alvano tersenyum kemudian mengangguk. Tapi aku tidak bekerja. Hanya ikut denganmu saja. Lanjut Anidia. Itu lebih baik baby. Kalau kau mau, setiap hari pun boleh ikut. Jawab Alvano penuh semangat untuk apa bekerja di perusahaan calon suami sendiri, lanjutnya lagi sambil terkekeh. Iya sih. Setelah nikah nanti, aku akan ikut kemanapun kamu pergi. Aku akan membawamu dengan senang hati Nona, mereka sama-sama tertawa. Sekitar 30 menit mereka sudah sampai di perusahaan Alvano. Anidia memakai masker dan kacamata hitam. Alvano juga memakai kacamata hitam yang sama seperti Anidia. Pasangan yang paling cocok. Saat turun dari mobil, semua karyawan yang berada di sana langsung tercengang. Siapa lagi perempuan yang bergandeng dengan CEO paling populer tersebut? Natasha pasti tidak mungkin. Karena ada berita kalau Natasha sudah tidak memiliki hubungan apapun dengan CEO mereka. Lalu siapa perempuan cantik tersebut? Meski Anidia menggunakan masker dan kacamata, tidak menutupi kecantikan wanita tersebut. Karyawan yang baru selesai makan siang semuanya terpaku di tempat. Wow, beruntung banget wanita itu. Apa dia jalan baru lagi? Siapa lagi? Mana mungkin CEO kita serius jalin hubungan sama perempuan selain Natasha? Ya,
Beliau kan sangat membenci perempuan. Bisik-bisik tersebut masih bisa Anidia dengar meski mereka sedang berada di depan lift petinggi. Sayang, apa mereka tidak tahu kalau kita akan segera menikah? Anidia sengaja mengeraskan suaranya, agar karyawan yang tadi bergosip mendengarnya. Apa kamu ingin aku mengundang mereka, baby? Bukan menjawab Alvano malah balik bertanya. Gak usah sayang, yang ada nanti acara kita berantakan lagi hehehe. Jawab Anidia sambil terkekeh. Karyawan yang tadi langsung terbelalak. Apa mereka tidak salah dengar tadi? Menikah? Siapa yang menikah? Mereka langsung masuk lift menuju ruangan Alvano. Kenapa, baby? Alvano melihat wajah kesal Anidia terkekeh. Aku ingin sekali mengumumkan bahwa aku adalah kekasih kamu. Masa mereka bilang aku jalang? Kesal Anidia. Alvano langsung melumat bibir Anidia. Kau boleh mengatakan ya, baby. Apa aku aja yang mengatakan bahwa kamu adalah kekasih seorang Alvano Argantara? Gak. Aku gak mau mereka gila. Mereka pasti menjambak rambut aku kalau tahu aku kekasih kamu. Alvano benar-benar terkekeh melihat tingkah kekasihnya itu. Terserah apa yang kamu inginkan, baby. Aku selalu mendukung apapun yang ingin kamu lakukan. Anidia mengangguk. Kemudian keluar dari sana. Sementara di lantai 5, Zira tersenyum saat mendengar gosip dari para karyawan. Aku gak nyangka kalau teman aku yang beruntung itu, gumam Zira. Mia sedari tadi panas dingin. Dia ingin sekali menjambak rambut perempuan yang sedang para karyawan bicarakan tersebut. Sementara Sisil saat ini sudah berada di rumah. Sinta yang melihat Sisil sudah pulang langsung bergegas menemui anak kesayangannya itu. Gimana? Apa kamu sudah bicara sama Anidia? Udah, Bu. Tapi Anidia tidak mau menemui ibu. Tadi aja dia menampar Sisil di depan banyak orang. Jelas Sisil di depan orang tuanya. Kurang aja. Dia benar-benar keterlaluan. Aku akan datang langsung menemuinya. Ya udah sekarang kamu bersihkan tubuhmu dulu. Ibu udah selesai masak. Sisil mengangguk kemudian langsung masuk ke kamarnya. Apa yang akan kamu lakukan, Mah? Kamu tahu sendiri siapa yang berada di belakangnya saat ini. Dia bukan sembarangan orang yang bisa kita singgung. Jelas Bram. Dia sudah mencari tahu siapa kekasih Anidia mafia berdarah dingin yang mampu membunuh siapapun dalam sekejap. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Gak mungkin kan kita hanya diam saja. Kita akan mencari cara untuk membuat Anidia tunduk lagi pada kita. Apa kamu punya rencana? Satu-satunya cara adalah, kita harus mencari ibunya. Kita juga harus baik sama dia. Kamu tahu sendiri dia bukan orang yang lemah sekarang ini. Kita harus mencoba mengambil hatinya. Sinta langsung tersenyum. Dia akan membuat Anidia menunduk lagi seperti dulu padanya. Baiklah, kita akan mencari jalan itu. Gumam Sinta. Ke-70, fitting baju. Tok, tok. Permisi Pak, Mia masuk ke ruangan Alvano. Anidia yang melihat Mia masuk segera memakai maskernya. Ada apa? Ini berkas yang kemarin Bapak minta. Mia melirik ke arah Anidia dengan tatapan yang sulit diartikan. Aku seperti pernah melihatnya. Dari cara berpakaian dan cara duduknya. Tapi di mana ya batin Mia? Ada apa? Kenapa kau memandang calon istri saya seperti itu? Mia langsung kaget saat mendengar kata-kata Alvano. Maaf Pak. Saya seperti mengenali calon istri Bapak. Kau memang mengenalnya? Ada masalah dengan itu? Mia menggeleng. Dia melihat Anidia yang duduk di samping Alvano. Tanpa peduli dengan kehadiran Mia, Alvano mengelus rambut Anidia kemudian mengecup kening wanitanya di depan Mia. Kalau kau sudah selesai keluarlah. Ucap Alvano tanpa melihat ke arah Mia. Mia yang diusir merasa jengkel. Baik Pak. Dengan kesal Mia keluar dari sana. Kenapa baby? Bukan lebih bagus kalau dia mengetahui siapa calon istri aku yang manis ini? Tidak dulu Al. Tunggu setelah aku lulus kuliah dulu. Aku gak mau mereka mengatakan yang tidak-tidak nantinya. Entah apa yang Anidia takutkan. Yang jelas dia tidak mau kalau semua orang tahu siapa kekasih Alvano. Baiklah. Apapun yang ingin kau lakukan, baby. Alvano mencium kekasihnya itu dengan penuh kasih sayang. Sore ini kita akan menemui perancang gaun untuk pernikahan kita. Apa aku harus menyuruh mereka ke mansion aja? Usul Alvano. Gak. Biar kita aja yang ke sana. Baiklah. Apapun untukmu. Alvano sudah menyuruh Jordan dan Petir untuk menyiapkan semua keperluan untuk pernikahan mereka nanti. Anidia ingin pernikahan yang sederhana.
Alvano menuruti keinginan kekasihnya itu. Tapi dengan kesederhanaan menurutnya itu. Bukan sederhana seperti Anidia maksud. Alvano mengerjakan pekerjaannya yang menumpuk, sedangkan Anidia sedang memainkan ponselnya dengan malas. Baby, kau boleh keluar jika bosan. Tidak mendapatkan jawaban dari kekasihnya itu, Alvano bangun dari duduknya mendekati sang kekasih. Benar-benar kau ini. Tidurlah yang nyenyak baby. Alvano mengecup pipi Anidia yang semakin tembem itu. Setengah jam kemudian, Alvano sudah selesai mengerjakan semua pekerjaannya. Dia mendekati Anidia yang masih tertidur lelap, tanpa membangunkan kekasihnya. Alvano segera mengangkat tubuh mungil kekasihnya itu keluar dari sana. Para karyawan langsung teriak histeris saat melihat CEO dingin mereka menggendong seorang wanita. Petir yang berada di belakang dengan sip menekan lift untuk sahabatnya. Pasangan yang unik, gumam Petir. Mereka langsung masuk ke dalam lift yang sama. Apa kalian sudah selesai menyiapkan tempat untuk acara pernikahanku? Siap. Tempat paling sederhana versi seorang Alvano Argantara. Semua seperti yang diperintahkan. Alvano menuruti permintaan kekasih kecilnya itu. Meski sederhana, yang dimaksud oleh Alvano sangat mewah menurut Anidia nanti. Tapi Alvano tidak peduli. Yang penting kekasihnya itu bahagia. Kamu sudah mengundang orang-orang penting yang aku suruh? Sudah. Semua sudah beres. Tinggal fitting baju pengantin saja. Aku juga tahu itu bodoh, umpat Alvano. Ting! Mereka langsung keluar dari sana. Semua orang tercengang di sana. Apa aku salah lihat? Aku juga. Seperti melihat Pak Alvano menggendong perempuan. Apa mataku sakit? Kalian tidak salah. Aku juga melihat hal yang sama. Semoga Pak Alvano berubah pikiran. Alvano terus melangkah keluar dari sana menuju parkiran. Kalian mau kemana? Tanya Petir saat membuka pintu mobil untuk Anidia. Mau fitting baju. Oh, aku ikut ya. Serah. Petir langsung masuk ke dalam mobil Alvano. Ngapain? Mau ikut dong bos. Keluar. Atau enggak sama sekali? Oke, aku akan naik mobil sendiri. Petir langsung turun menuju mobil yang dia bawa tadi. Itulah bosnya. Semenjak ada Anidia mereka tidak pernah berada di mobil yang sama lagi. Alvano langsung meninggalkan perusahaannya dengan kecepatan tinggi. Heran punya bos kok gitu amat, gerutu Petir. Meski begitu dia tetap mengikuti mobil Alvano. Alvano sudah tiba di depan salah satu butik terkenal. Baby, kita udah sampai. Alvano mencoba membangunkan Anidia dengan cara mengelus rambutnya. Bukan bangun Anidia, malah lebih terlelap karena ada orang yang mengelus rambutnya itu. Baby. Alvano mencium Anidia di seluruh wajahnya, barulah Anidia membuka matanya. Ada apa, Al? Anidia masih belum mengumpulkan semua ingatannya. Kamu jadi gak fitting baju? Anidia baru menoleh. Kemudian dia mengangguk. Jeti, ayo. Anidia langsung turun dari sana meninggalkan Alvano yang geleng-geleng kepala. Dasar bocil, gumam Alvano. Dia segera menyusul kekasihnya itu. Kenapa kita kesini? Kan pernikahannya sederhana aja. Jeti ngapain kesini? Emang kamu mau kemana, baby? Bukannya menjawab Alvano, malah balik bertanya. Ya ke tempat yang sederhana aja. Jangan kesini. Di sini juga bisa membuat baju sederhana, baby. Nanti kita akan memilih baju yang sederhana aja. Baiklah. Anidia masuk diikuti oleh Alvano. Kemudian Petir menyusul dari sana. Anidia yang melihat Petir tidak mengatakan apapun. Selamat sore Tuan. Sebuah kehormatan bagi kamu. Karena Tuan mengunjungi tempat kami yang sederhana ini. Ucap perempuan yang kelihatannya lebih tua dari Anidia. Anidia yang mendengarnya langsung memincingkan matanya. Sederhana. Apa maksudnya batin Anidia? Hanya itu yang Alvano jawab. Kemudian mereka langsung dipersilahkan masuk. Mereka langsung duduk di sofa yang sudah disediakan. Maaf Tuan, kalau boleh saya tahu Anda ingin memesan pakaian yang seperti apa? Biar kami memperlihatkan pakaian yang Anda inginkan. Ucap wanita yang duduk di depan mereka. Sepertinya perempuan ini pemilik butik tersebut. Ya Tuan, kebetulan kami memiliki pakaian terbaru, kualitas terbaik dan ternyaman untuk dipakai. Jelas wanita yang tadi menyambut mereka saat masuk. Anidia yang melihat kelakuanku wanita tersebut langsung mendekat ke arah Alvano. Merangkul pundak Alvano sangat dekat. Seolah-olah dia menegaskan bahwa Alvano hanya miliknya seorang. Aku ingin melihat gaun pengantin terbaru yang ada di sini.
Anidia langsung melepaskan rangkulannya. Sayang, gak usah yang terbaru, yang sederhana aja. Kamu salah ngomong. Bisik Anidia. Alvano langsung tersenyum. Kemudian mengecup kening Anidia. Maaf Tuan. Apa adik Anda ini yang akan memakainya? Anidia yang mendengar ucapan wanita tersebut langsung kesal. Adik, emang dia pikir Anidia sekecil itu Epi? Dia calon istri saya, bukan adik saya. Kemudian Alvano melihat ke arah perempuan yang duduk di depannya. Bisakah Anda lebih cepat? Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kalau bukan wanita saya yang menginginkan langsung ke sini, saya tidak akan repot-repot mengunjungi butik ini. Pemilik butik tersebut langsung bangun. Dia sangat mengenal siapa laki-laki yang ada di hadapannya saat ini. Perlihatkan gaun terbaru dan terbaik yang kita miliki, ucap pemilik butik tersebut. Baik Nyonya. Perempuan yang tadi langsung gemetar saat melihat tatapan tajam Alvano. Kau harus segera mengikat Alvano. Jangan sampai seseorang mengambilnya. Gumam petir yang dari tadi duduk di samping Alvano. Diam bodoh. Bentak Alvano yang hanya mereka bertiga yang mendengarnya. Anidia melihat semua koleksi gaun yang perempuan tadi tunjukkan. Tidak ada yang sederhana. Semuanya mewah dan elegan. Apa kau tidak menyukai satupun dari ini, baby? Tidak. Aku mau yang sederhana aja. Perempuan yang sedang berdiri itu melotot. Sederhana. Jika dia menjadi Anidia, dia akan memilih gaun termahal yang ada di sini. Tapi perempuan ini, satu kata yang dipikirkan oleh pelayan tersebut yaitu bodoh. Pernikahan hanya sekali seumur hidup, baby. Jadi pilihlah yang terbaik. Jangan pedulikan dengan harga atau apapun itu. Asal kau nyaman maka ambillah. Anidia terpaku. Benar kata Alvano. Kapan lagi dia bisa memakai gaun sebagus itu? Baiklah. Aku memilih kau yang nomor 3 tadi. Putus Anidia. Kau memiliki selera sama denganku, baby, ucap Alvano lalu mengecup pipi Anidia. Baiklah. Aku ambil yang kekasihku inginkan. Kemudian dia menoleh ke arah petir, urus pembayarannya, ucap Alvano, kemudian berdiri dari sana. Siap, bos. Petir langsung mengurus pembayaran untuk gaun dan tuxedo yang Anidia pilih tadi. Alvano tidak ingin membuat Anidia memikirkan tentang harga gaun tersebut. Pasti Anidia akan menolak kalau tahu berapa harga gaun sederhana yang dia pilih tadi. Makanya Alvano menyuruh petir yang membayar gaun tersebut. Ke-71, kedatangan Elina. Setelah selesai